Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 dan para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan panjang umur, kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen langsung mendatangi kami untuk memberikan masukan-masukan kegiatan-kegiatan kedepannya dalam perjalanan kami selaku Dinas Perhubungan dan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjalankan roda pemerintahan di Dinas Perhubungan ini. Selanjutnya kami persilakan kepada sambutan atau masukan untuk kelancaran kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya 2023-2024 ini untuk kemasyarakatan, khususnya tugas dan tanggung jawab perhubungan yang ada di Kabupaten Bone ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone bersama jajarannya. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang ya, kita sempat bertatap muka dengan beliau ya, yang maksud tujuannya itu silaturahmi kepada Pak Kepala Dinas maupun jajarannya. Jadi sebelum lanjut kegiatan ini, barangkali yang mana Pak Sekjen ya selaku baru datang karena beliau berkantor di pusat ya, kebetulan beliau membawahi ya mulai tingkat provinsi ya, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sempat bertatap muka dengan beliau. Itu pengurus-pengurus di bawahnya, kebetulan Ketua ya, PLT-nya ya, kebetulan sesuatu hal, lain hal ya, kebetulan ada kesibukan. Kebetulan adalah beliau adalah dosen ya di Makassar ya, Pak Hardin SPD MPD, jadi tidak sempat beliau. Untuk wakil ketua, kebetulan kami untuk memperkenalkan barangkali nama saya, mohon izin Puang kalau barangkali mungkin tidak kenal saya, tapi semu dari untuk barangkali silaturahmi ini membahas pak program-program yang ke depan apa disampaikan Kepala Dinas ya tahun 2023-2024 ya, nanti ada barangkali masukan dari Pak Sekjen itu barangkali kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Serta yang kami hormati Bapak AKP Pol Purnawiran Suherman, Wakil Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kabupaten Bone, dan jajaran Pak Andi Batiar, Pak Selamat SE, kemudian Pak Basriadi, Pak Kasmir, kemudian didampingi oleh intelijen provinsi Pak Darwis. Saya hari ini semestinya Pak, tadi ada Ketua Bagian Hukum dan Advokasi Bapak Dr. Mahmud SMH, karena kebetulan tiba-tiba ada yang meminta advokasi dari Sulawesi Tengah yang notabene suaminya orang Bone yang perwira polisi yang ditahan baru kemarin malam ditahan
karena ada laporan dan seluruh jajaran agak sedikit banyak orang bertanya, termasuk kalau kami menjadi saksi, karena namanya Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, rule of the game-nya biasanya kan corruption, narkoba. Tapi Laskar Anti Korupsi ini persoalan nikah, rujuk, talak, cerai, kasus perdata, warisan, sengketa, pidana, kita advokasi. Bahkan tidak sedikit juga teman-teman ASN honorer selalu kita advokasi. Waktu dulu rame-rame honorer, bahkan kita bantu demonstrasi sampai di DPR RI, supaya sekarang alhamdulillah sudah buahnya sudah ada, sudah menjadi P3K. Bapak Kadis yang kami banggakan dan seluruh jajaran, karena hari ini juga Sekretaris Kabupaten memohon maaf, tadinya sudah start Pak, belum pernah ada audiensi sekjen hadir, sekretaris nggak hadir, karena ketua DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 yang notabene adanya Bapak Abraham Samad, mantan ketua KPK kita, karena masuk caleg Pak Kadis, ADRT kita tidak mengesyaratkan bahwa boleh caleg, boleh pengurus inti. Jadi kalau caleg berarti nonjob dulu di keorganisasian, setelah terpilih ya bisa kembali aktif. Karena kita mau fair, seluruh caleg yang ada di Republik ini bisa kita beri dukungan tergantung nanti misi dan visinya. Bapak Kadis yang kami banggakan, saya terima kasih tak terhingga, sungguh luar biasa. Saya boleh menyebut dari ujung kaki sampai ujung rambut ini jajarannya lengkap, menemani kita, menyambut kita dengan penuh haru, penuh sukacita mulai dari awal kita disambut resepsionis. Saya terima kasih Puang sebagai Kepala Dinas. Pertama, ini benar kata Pak Wakil Ketua, ini adalah silaturahim. Kemudian kedua, mungkin kita mau tukar pikiran, saling memberi masukan. Bukan berarti kita ingin menggurui, bukan juga berarti kita ingin mengkritik. Tapi sebagai putra dan anak bangsa, tidak ada salahnya kita saling memberi masukan atau saling menyapa untuk bagaimana pembangunan Bone ke depan. Ya, pertama Pak Kadis, kami juga menyadari bahwa di Bone ini dengan anggaran 2 triliun itu bukan membuat kita bahagia. Karena kalau 2 triliun untuk dipakai membangun langsung itu membuat bahagia, tapi 2 triliun itu kan separuh untuk ASN. Jadi hampir 1 triliun itu tidak sepenuhnya juga pembangunan infrastruktur, tapi kebanyakan apalagi infrastruktur jalan. Kan masih ada kesehatan, drainase, bahkan mungkin bedah rumah, raskin, lebih banyak lagi anggaran tersedot ke BPJS. Kami menyadari itu. Nah, jadi hari ini mudah-mudahan kita bersinergis, di Jakarta juga nanti kita selalu suarakan apa yang menjadi kepentingan Dinas Perhubungan. Maka di sini ke depan kita mungkin mempunyai harapan besar untuk menjadikan ikon ibu kota atau kelahiran Bapak Wakil Presiden kita Yusuf Kalla ini bisa menjadi semakin terkenal. Bukan karena Pak Yusuf Kallanya saja sebagai putra Bone, tapi pembangunannya juga bisa menjadi semakin terkenal ke depan. Yaitu harapan saya Bapak Kadis, kalau benar-benar stakeholder di Republik ini, mulai dari DPR RI-nya, presidennya, begitu juga DPRD provinsinya, gubernurnya, bupati dan DPRD Kabupaten Bone-nya, pelaksananya langsung Bapak Kadis dan jajaran, Bone sangat maju Pak. Kenapa? Kami menganggap kehadiran Bandara Arung Palaka, bandara kerajaan yang kita banggakan ini, Kerajaan Arung Palaka yang sangat kita kirimkan juga doa kepada Arung Palaka, itu kalau itu nanti Pak benar-benar berlaku dan bisa mendarat Boeing Pak di sini, saya hakul yakin Pak, kalau satu pemerintah pusat dengan lobby-lobby Pak Kadis, begitu juga Kadis provinsi nanti perhubungan, bahwa jalan dari Wajo ke Bone, Sopeng ke Bone yang mungkin tidak lewat kota Pak, langsung yang lurus yang ke Lanca itu, kemudian kalau Sinjai sudah lurus. Saya melihat Pak Ikon, Wajo, Sopeng, Sinjai, hakul yakin Pak kalau melihat jarak tidak mungkin memilih Makassar untuk terbang, mau hajinya, umrohnya maupun untuk domestiknya Pak Kadis. Jadi ini Pak
menjadi harapan kita sebagai anak bangsa, apalagi saya juga putra Bone walaupun banyak di Jakarta. Ini adalah harapan besar Pak. Jadi mari kita Pak bersama-sama menyuarakan ini, karena berapa kali kalau setiap kami ada audiensi ke DPR ini kami suarakan Pak, bahwa tolong gelontorkan anggaran besar di Sulawesi Selatan khususnya Bone. Apalagi kalau nanti ada agrobisnis, jangan hanya di Makassar semua Pak, karena Sulawesi Tenggara Tengah melewati Bone. Jadi kami memulai dulu Pak Kadis tadi dari bandara, karena bagaimanapun bandara Rupalaka ini Pak, misalnya sekarang sudah tahap pembangunan, kita sangat mendukung itu Pak Kadis. Tapi kalau tidak didukung infrastruktur dari Kabupaten Wajo ke Bone, Kabupaten Sinjai ke Bone, Sopeng ke Bone, pasti Pak biar jauh lebih memilih Makassar, karena jarak tempuhnya sangat dekat Bone. Itu pun juga pupuk Pak. Kami sampaikan, kalau di Dinas Perhubungan Laut mungkin juga tetap ada kewenangan Bapak yang ada di Capa Ujung. Kalau betul-betul itu optimalisasi pembangunannya, otomatis pada kesempatan masyarakat Bone juga mendapatkan lapangan kerja. Yakin Pak, pupuk mau dari PKT Bontang, pupuk dari Petrokimia Gresik, pupuk dari Sriwijaya Palembang, pasti Pak Wajo ambil dari Capa Ujung. Ada gudang besar, pasti kan lahir Pak. Begitu juga Sinjai, pasti Pak ambil di Capa Ujung, tidak ke Makassar. Nah jadi ini Pak harapan Pak Kadis, jadi Bone ini ke depan ini akan menjadi primadona, tergantung Pak primadona politik juga. Karena tergantung ini polisi Pak, kebijakan politik dari pemerintah pusat. Karena bagaimanapun Bone ingin membangun, ingin berbenah, bahkan rakyatnya siap pelebaran jalan misalnya di depan dipangkas depan rumahnya Pak Kadis. Tapi kalau pemerintah pusat nggak ada polisinya untuk memberikan dana anggaran untuk membangun, tidak terwujud juga. Jadi itu titik berat Pak pada audiensi silaturahmi Pak Kadis. Mari kita Pak bersama-sama, karena Laskar Anti Korupsi ini Pak tidak hadir untuk nakut-nakuti, dan mungkin Pak hampir tidak pernah ada Laskar Anti Korupsi ke Dinas Perhubungan, karena memang kami warning Pak. Kalau mau jadi anggota Laskar Anti Korupsi jangan coba-coba masuk ke kantor desa, kantor camat, tanda petik nakut-nakuti. Tapi kalau kamu memberi dorongan supaya mereka lebih cepat dalam membangun Bone, ayo. Kalau ada salah ya kita kritik. Nggak usah memberi laporan. Kalau sudah keterlaluan baru kita tegur 3-4 kali nggak bisa, baru puang ya, baru kita coba Pak, kalau Bapak nggak mau berubah kita laporkan. Jadi itu Pak rule of the game-nya Laskar Anti Korupsi. Itu yang pertama dari Pak Kadis bandara. Kemudian yang kedua, yang di sekitar bandara Pak Kadis, saya jujur Pak tadi mendapatkan WA dari masyarakat Unrah Beroro. Mereka Pak bangga semua atas pembangunan bandara. Cuma kalau boleh Pak, lebih bangga lagi mereka sebelum begitu perluasan bandara, perpanjangan Pak ya, landasan pacu, mau menyeberang runway, kalau bisa jalan alternatif dari Unra ke kota, mau ke Pacing, apa ke tembus Pasar Pacing, apa ke tembus Lapuse, menjadi prioritas Pak Kadis. Karena saya pikir bahasanya kalau belum bisa diaspal ya pekerasan saja dulu. Jadi itu Pak titip pesan masyarakat di utara, sebagian dari desa Mapala Ulawan ya di situ ya, Mapala Ulawan dan desa Unra. Tadi nitip tokohnya, mohon Pak kalau bisa, karena pembangunan bandara ini rakyat merasa kebanggaan, tapi ada juga merasa jangan sampai ketanya air mata. Kita melihat bandara begitu megah, terus jalan kita tutup total, nggak ada alternatif. Karena setelah kemarin kita dapat penjelasan dari Kepala Dinas PU Bina Marga Tata Ruang bahwa situ tutup total, kita tidak pernah komplain Pak, kita dukung. Cuma kemarin saya berpikir yang cocok kami sampaikan ini ke Dinas Perhubungan. Jadi kami bergegas mumpung masih di Bone untuk melayangkan surat. Tapi Pak Kadis ini begitu baik, begitu kami WA langsung direspon luar biasa. Ini yang membuat kami Pak bangga dengan Pak Kadis. Mudah-mudahan kalau bisa Pak Kadis ke depan menjadi calon wakil Bupati Bone. Ya, jadi itu Pak. Yang kedua Pak Kadis, itu tadi Pak mohon perhatian jalan alternatif dari Unra
atau desa Pulau Laweng dan desa Undra, supaya ada alternatif. Jadi kami dua pilihan Pak, mau lebih cepat dipercepat arah ke Pacing tembus pasar, enak juga sekali bisa langsung belanja Pak di pasar. Tetapi kalau agak jauh sedikit lewat kanan yang arah ke Lapuse. Karena kami melihat nanti Pak, kami mau reportase ke sana setelah kita diskusi ini. Kami agendakan apakah hari ini atau besok lusa kami coba reportase Pak, bahwa masyarakat jangan gelisah ditutup. Pak Kadis setelah nanti penyelesaiannya apa dan dinas PU, bahwa tidak semata-mata hanya menutup Pak, pasti ada alternatif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Puang, kira-kira bisa nggak Pak usul ini? Kami agak sedikit sedih, bisa nggak Pak saudara-saudara kita di pinggir jalan ini, bisa nggak Pak terkesan agak sedikit profesional Pak? Ya, saya nggak mau Pak ya, karena ini kita mediakan, kita profesional. Saya setuju Pak, kalau bisa retribusinya Pak jangan main-main Pak, ada lewat ada yang tidak, tertibkan semua Pak. Dan kami mohon Pak Kadis, khusus yang dump truck ya Pak ya, kenapa Pak nggak didorong bersama dinas PU, bersama stakeholder lain Pak, di Spenda nanti kan lebih 1000 Pak dump truck satu hari di seluruh Kabupaten Bone Pak. Kalau dipungut 10.000 saja Pak, berapa miliar Pak dalam 1 bulan, cukup membangun 1 kilo. Jadi kalau misalnya pun ada rusak kan ada yang dibangun Pak. Karena kenapa? Tidak boleh kita salahkan saudara kita yang punya dump truck atau perusahaan dump truck. Mereka juga mau makan, mereka juga mau hidup, mereka juga cari nafkah. Tapi kami sayangkan Pak, karena aspalnya baru diaspal 2-3 bulan hancur Pak, digilas. Karena kita mau bilang apakah karena kelebihan tonase, atau kalau memang karena besteknya Pak, karena anggaran kita ini akhirnya tipis. Kalau arah ke markas Laskar Pak atau ke rumah saya itu kita bangga Pak Kadis, karena 2 kali diaspal tebal banget. Saya sampai bilang, wah seumur hidupku belum pernah lihat aspal baru 2 kali, baru seminggu diaspal ditambahin lagi 2 kali. Tapi saya berdoa mudah-mudahan sampai capai ujung, ternyata sampai depan rumahnya. Ya, yang rumah asli saya kelahiran di Kajuara juga, beton juga Pak ya, dari Lewe Cuing sampai dekat Lamuru, tempat kelahiran saya. Jadi kami mohonlah Pak Kadis, mari kita coba dorong Pak regulasi agar semua teman-teman ini, pengusaha dump truck ini didorong juga Pak, supaya mereka punya izin Pak. Karena kalau tidak izin bagaimana kita mau retribusi? Nanti takutnya Pak, KPK walaupun ini pendapatan daerah masuk, tapi dibilang payung hukumnya mana? Jadi kami mohon Pak, dua-dua kami mohon ini Pak, bahwa perusahaan dump truck atau perusahaan angkutan, baik batu untuk pondasi, untuk bangunan maupun pasir Pak, supaya kalau bisa didorong Pak Kadis dan jajaran, supaya mereka Pak segera buat izin. Kan sekarang Pak RT RW-nya Pak, tata ruang dan wilayahnya sudah ada. Kami juga dulu Pak Laskar Anti Korupsi mau bekerja sama kooperasinya Laskar dengan Korem. Waktu itu Pak zamannya Brigjen Jashar, belum Bapak Jenderal ini yang sekarang. Dulu kita sudah sepakat Pak, saya belum follow up Bapak Jenderal kita ini yang baik hati, Pak Budi Soeharto, mudah-mudahan pasti setuju Pak, untuk kita buat perusahaan Pak. Jadi kita memberi cerminan bahwa boleh menggali galian C tapi izin dulu. Nah itu Pak, otomatis kalau ada izinnya Pak Kadis, kalau kami lewat melanggar ya Satpol PP turunkan Pak. Jangan ragu Pak, tertibkan. Jangan karena assalamualaikum konco lewat Pak. Ya kalau memang wajib bayar 10.000 bayar Pak. Sebenarnya negara ada pengaspalan. Karena jujur Pak, tanda petik kadang saudara kita ini oknum-oknum pelit juga Pak. Dia Rusaki menumpahkan sedikit batunya saja atau menumpahkan pasirnya nggak mau Pak. Karena kita bilang Pak tumpah sendiri, Bapak coba lihat ini bannya Bapak meledak. Bayangkan tajam itu aspal Bapak pinggir karena berpapasan Pak. Tapi dia nggak mau. Nah, jadi memang Pak kadang masyarakat itu menyikatnya Pak harus ada regulatif, harus ada aturan supaya mereka bisa disiplin. Apalagi AKP Suherman ini kan mantan Wakasat Lantas nih, tahu sekali jalan, makanya dibilang kenal semua ini Pak Kadis. Jadi itu Pak yang ketiga Pak, kami mohon bahwa rekan-rekan tadi ini Pak yang di jalan yang menertibkan, kalau bisa Pak bagaimana seprofesional mungkin. Saya kadang kasihan juga Pak sampai subuh tengah malam, bisa nggak Pak kira-kira ada nggak Pak yang lebih canggih Pak? Saya kadang kasihan Pak, ada yang bilang aduh Pak mohon maaf Pak ya cuma 1.000 2.000, kenapa nggak 10.000 Pak?
supaya ada masukan ke negara. Kalau 2000 kata orang Pak, uang parkir. Maaf ini Pak. Ini kritik untuk kebaikan Pak. Saya bukan kritik supaya di stop. Saya kritik supaya benar-benar masuk ke APBD. Toh mereka kasih banyak honorer supaya mereka bisa digaji pada situ. Karena mereka luar biasa. Nah yang keempat Pak, ini kan banyak sekali parkir di Bone Pak. Itu kemana setorannya Pak? Kenapa nggak dinas perhubungan aja yang kasih baju resmi? Ya kan Pak? Ya sekali lagi, apakah ini harus ada payung perda Pak? Peraturan daerah? Karena Pak, saya mencoba menghitung Pak, ada 3 miliar Pak sebulan. Benar Pak, saya hitung, menghitung Pak, kira-kira berapa mobil Pak Samsat Pak. Saya ambil Pak 30% saja yang parkir, setiap hari parkir, wah nggak bisa 3 miliar Pak. 3 miliar itu taruhlah Pak, dikasih 1 miliar buat karyawan mereka, ya kan Pak, dengan baju disub, 2 miliar itu kan masuk ke negara Pak. Serius ini Pak, saya mohon ini Puang, lagi-lagi tapi jangan mereka kasihan dipecat, diberdayakan di dishub, artinya menjadi karyawan lepasnya dishub, tapi pakaian resmi dishub, jadi tidak terkesan tanda petik bagaimana Pak. Tapi kalau ada resminya dishub, ada Pak pernah masyarakat bilang, saya biar 5.000 biar 3.000, kalau jelas untuk negara saya nggak marah. Itu rakyat loh Pak, termasuk istriku. Abi 20.000 nggak usah dikembalikan. Tapi karena nggak jelas, ya sudah kembalikan saja. Artinya Pak Kadis, rakyat ini Pak nggak pernah menolak retribusi. Yang dia tolak ilegalnya. Nah, karena kan masyarakat senang Pak, apalagi Pak Kadis tiba-tiba menempel di masjid bahwa hasil retribusi parkir dapat 5 miliar, dikurangi gajinya mereka 2 miliar, 3 miliar masuk aspal. Ini aspalnya loh. Masalah jujur Pak Kadis, mungkin kita Pak Raja Pak mungkin dipikul keliling kota. Serius Pak. Karena masyarakat Bone kan begitu Pak. Nah pasti Pak Kadis bilang begitu ada Pak Kadis. Ya saya ingat betul Pak kalau filmnya Nabi Yusuf, setiap lewat Nabi Yusuf teriak Pak, karena dia yang bisa menyelamatkan Pak Ceklik 5 tahun di Mesir ketika itu. Kalau Pak Kadis ini Pak mampu melakukan terobosan, kita dukung Pak Laskar Anti Korupsi. Kita punya anggota Pak 70.000 yang punya ID card di Bone. Mungkin ini Pak organisasi yang sangat besar di Bone, tapi tidak boleh menjadi kebanggaan Pak, tapi menjadi motivasi buat kita semua saling mendorong untuk membangun. Karena organisasi ini Pak tidak boleh tampil premanis, tampil yang profesional, tampil memberi dukungan, tampil membackup, tampil mengadvokasi, tampil memberi edukatif Pak kepada masyarakat siapapun, dan termasuk di antara kita semua stakeholder saling memberi masukan. Itu yang keempat Puang. Jadi kalau sekali lagi saya ulangi, dalam bahasa Arab taukid, mempertegas, mohon Puang bagaimana segera supaya retribusi ini ditertibkan. Yang kelima Puang, kami ini kan ada bangga, ada bis. Saya dapat suara-suara terkesan teman-teman kita bagaimana misalnya ada apa ya, kayak heng apa ya namanya ya kayak heng begitu. Dengan adanya bis kita ini Puang, entah nanti mau harus sinjai, supaya mereka diberdayakan saja dari dishub, jangan heng yang ilegal. Karena kasihan kita Pak, karena tanda petik bahasanya sedikit bahasa orang Jawa mokso ya kan nggak enak kalau kita bilang pemaksa, ya kan. Ada sedengar Pak, saya mau ke Pinrang cuma 125, kalau dipotong 50.000 75 bensinku. Jujur Pak, saya dengar itu Pak. Coba saya bilang, saya mau telepon Pak Kadis tersinggung. Kan saya kan Pak tipikalnya nggak membuat orang di Republik ini tersinggung kehadiran Laskar Pak. Aku bilang nggak usah deh, tunggu ya Tuhan, ada waktu kami audiensi, saya sentuh hatinya beliau bahwa rakyat sebenarnya Pak sorot itu. Lebih baik Pak diresmikan mereka juga bangga pakai baju kayak begini di sub. Soalnya jujur Pak, security saja sekarang Pak berbaju mirip polisi, bangganya luar biasa Pak. Bagaimana juga kalau rakyat parkir tadi Pak, yang heng semua itu Pak, yang ke Makassar kemana, tiba-tiba Bapak kasih baju peresmian, bisa kita liput sekalian Pak, kasih Bapak baju resmi terdaftar, setorannya juga jelas Pak, ada untuk anak istrinya, ada untuk negara. Jadi sekali lagi Pak, jadi kami bukan memusuhi mereka, kami bangga kehadiran mereka, tapi mereka mohon diresmikan lah Pak. Kemudian cara melaksanakan juga, kalau Bapak resmi nggak mungkin Pak mau ugal-ugalan, karena ada betul-betul Pak kalau kan ada juga Pak yang main kucing-kucingan Pak. Wah kalau kelihatan heng ini, kau diberitahu, kau jangan naik di situ, nanti saya dipungut. Naik di sana, tiba-tiba Pak dilihat dari jarak 2 kilo, dikejar Pak. Nah saya nggak mau mengatakan Pak siapa yang salah,
mungkin juga sopirnya juga salah karena main kucing-kucingan. Teman saudara-saudara kita yang juga karena merasa dia punya power, merasa juga dirinya benar Pak. Jadi mohonlah Pak ini ditertibkan dalam artian mereka dirangkul supaya menjadi lahan pekerjaan buat mereka resmi dan menjadi juga lahan retribusi atau pemasukan ke negara Puang. Itu yang keempat Puang. Mengenai bis ini karena ini baru, saya tidak mau terlalu banyak dulu bertanya, mudah-mudahan nanti Puang sendiri yang menjelaskan bagaimana mekanismenya. Saya cuma mau bilang bis ini bantuan provinsi. Ada juga nggak bantuannya Puang bahwa sekian bensinnya tiap bulan dibantu, atau memang diserahkan ke kabupaten yang kelola bensinnya segala? Karena ada bantuan itu lengkap dengan bensinnya, lengkap dengan sopirnya. Apa ini hanya mobilnya saja? Supaya rakyat tahu, karena kita bangga Pak, begitu dengar ada 2 bis, bangga sekali Pak, jujur Pak. Saya sebagai Sekjen dan Putra Bone bangga betul begitu mendapatkan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ada bantuan. Mudah-mudahan Puang itu sangat efektif dan menjadi doa untuk kita semua Pak, bahwa pemerintah provinsi ini peduli dengan Bone, apalagi dia juga Putra Bone. Itu Puan yang mungkin saya pikir sementara itu. Siapa tahu ada teman-teman melengkapi, ada menambahkan Pak? Oh ya, silakan Pak AKP Suherman izin. Oh ya, ada. Apa disampaikan Pak Sekjen Bapak Haji Muhammad Ibrahim Esa MH sebagai masukan, ya hanya kami barangkali menambahkan sedikit, ya kebetulan Bapak ini kenal kami, pernah sama-sama juga di lapangan, ya. Nah di Kabupaten Bone ini, ya kota beradat, ya punya jalanan provinsi, ya provinsi ini, ya perlintasan daripada angkutan, ya. Jadi itu barangkali untuk pembenahan, ya kelengkapan jalan yang ada, ya khususnya rambu-rambu yang ada, ya baik traffic light, ya trafikum maupun zebra cross, ya saya lihat di dalam kota Watampone ini sudah agak kabur, mungkin akibat daripada perbaikan jalan, ya karena ini perlintasan ini. Dan di Bone juga ini, ya difasilitasi dengan ini ada terminal, ya ada pelabuhan, ada bandara, ya jadi lengkap fasilitas. Tinggal bagaimana, ya untuk menyikapi ini di lapangan, barangkali ya di jalan perempatan Ahmad Yani Cokro, ya trafikum untuk pembatas arus lalu lintas sudah berkurang, kemudian zebra crossnya sudah ini kabur. Demikian juga masalah rambu-rambu yang ada, ya rambu-rambu itu yang punya juga dasar hukum, ya Undang-Undang 22 tahun 2009, ya pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu supaya pengguna jalan bisa mematuhi, ya tertib berlalu lintas yang ada di Kabupaten Bone ini. Selanjutnya masalah arus lalu lintas atau volume kendaraan pada sore hari yang sering terjadi kemacetan di perempatan Jalan Manurunge, ya Manurunge itu Jalan Bajoe depan toko warna-warni, karena jalanan sempit di situ, mungkin dari akibat dari pemarkiran, ya pemarkiran, ya apa sehingga berbelanja, apalagi mobil truk bongkar barang, sering antrian panjang, kemacetan di situ. Tapi pada saat tertentu, apakah pulang kantor, ya sering di situ, ya. Selanjutnya pada pagi hari untuk volume kendaraan yang ada di Pasar Bajoe, Kandang Bajoe, Jalan Mangga, ya pada
itu pasar tumpah, ya. Jadi terjadi kesembrautan pemarkiran yang ada di situ pada pagi hari hanya saat-saat tertentu. Lanjutnya masalah untuk mendirikan baruga, ya, baruga, ya. Mungkin pada poros jalanan poros provinsi, kabupaten, ya mungkin tidak terlalu ini, tapi di kabupaten izin dalam kota, ya mungkin buka jalannya hanya semeteran saja, ya semeteran saja, ya, jalanan kabupaten ini. Barangkali sebelum ini terbitkan izinnya atau bagaimana tuh survei lebih awal lokasi, ya demi kepentingan umum, ini kan jalanan umum, ya jalanan umum itu barangkali itu sementara. Sekian. Izin Pak Kadis, saya lupa mau menambahkan, ingin menguatkan pertemuan di PU. Kalau bisa Puang, bisakah ini usul nanti kalau ada anggaran tiba-tiba nasional juga perhatian, karena di bandara selain kita pelabuhan feri Bajoe, dan mudahan juga segera dibangun untuk pelabuhan semua logistik ada di Capa Ujung, karena kita dorong itu Pak secara kebijakan politik semua di Capa Ujung Pak, logistik nanti hanya angkutan manusia saja yang ada di Capa Ujung. Tadi beliau sebut rambu, marka dan lain semuanya. Saya izin Pak, saya tertarik ketika ke Jogja, setiap belok kiri itu langsung Pak, nggak mengikuti traffic light lampu merah. Boleh nggak Puang kalau ada anggaran, ini sekali lagi anggaran, kan banyak jalan kita ini luas, contohnya dari jalan biru, kalau belok kiri kan hanya di sekolah, kan itu kan milik pemerintah. Kalau itu dilebarin di situ, dipotong sudutnya, kalau punya rakyat Puang ya pasti kan ada ganti untung, jangan ganti rugi lah, karena sama-sama kita orang Bone istilahnya ganti untung, dan negara nggak rugi Pak. Nah, yang penting Pak, saya bilang tadi semua sumber daya alam ini izin yang tadi Pak, ya jangan usahakan Pak, jangan ada ilegal. Nah ini yang terakhir Puang, Pak Kadis dan jajaran, bisa nggak Pak supaya menjadi ikon di Bone di Sumpah Labu, kan ada tiga tikungan situ yang rawan, itu kayak PU, Pak PU juga merespon, tapi kalau Bapak bersinergis kan Pak, tidak PU berjalan sendiri. Mari kita sama-sama stakeholder ini, kalau bisa Puang, setiap tikungan dibuat saja lingkaran. Kalau perlu Puang, kenapa nggak dibuat di situ ada musola kecil, ada rest area parkir kecil, jadi bisa santai sampai melihat gunung yang cantik Pak, yang indah. Ada rest area kecil, ya kan Pak, walaupun rest area bukan untuk bis, ya kan Pak, tapi mungkin motor. Jangan seperti yang ada jalan layang yang dekat Bantimurung, di situ Pak, bahkan jalan saja menjadi tempat wisata. Padahal sebenarnya nggak boleh Pak, itu berbahaya karena orang kecepatan tinggi. Jadi kalau boleh Puang, kalau setiap tiga tikungan itu dibuat saja lingkaran, artinya kalau dari Bone lewat kiri, ya dari Makassar yang dia lewat kanan, bikin jalan yang baru Puang, cantik Puang. Kalau itu terjadi Puang, pasti orang bilang, siapa dulu Kadis Perhubungannya? Pasti bilang orang Pandi Iqbal. Siapa Kadis PU-nya? Pasti bilang siapa Pak, pasti disebut semua Pak. Siapa bupatinya? Begitu Pak rakyat. Jadi kalau bisa ada ikon Pak, karena ini sudah puluhan tahun Pak, saya sudah umur 40 tahun lebih merasakan Pak, ya Allah, apalagi Pak JK ngamuk kemarin kan Pak, jalan rusak. Di sini kan selalu macet Pak. Tapi memang yang paling macet itu di Kapang dengan di Cijantung ya. Jadi saya usul Puang ini yang terakhir, kalau bisa 3 putaran itu kan nggak seberapa Pak. Saya lihat kan cuma 100 meter. Langsung didorong bulldozer. Saya Puang, karena saya orang tambang, jujur Puang, saya berpikir ini 3 putaran ini nggak sampai 1 miliar. Kalau logika saya penambang, tinggal siapkan bulldozer, grader, ya tumpah batu, ya di compact. Orang Bugis bilang otopalelu, wah sudah bisa dari kiri. Jadi saya pikir begitu Pak, jadi tiga putaran di Sumpah Labu itu, sebelum Sumpah Labu kalau dari Makassar Puang, kalau bisa dibuka buat rest area atau wisata kecil, begitu juga kalau bisa ada WC-nya. Mungkin demikian Puang, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kadis yang sangat baik hati dan mulia. Baik, terima kasih masukan-masukan dari Pak Sekjen langsung dan pengurus cabang Bone. Setidaknya yang pertama, bandara, izin bandara itu sebenarnya tidak ada kewenangannya Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, tidak ada. Akan tetapi
masukan dari Pak Sekjen, insya Allah kami menyampaikan karena memang ada hubungan koordinasi dengan bandara itu sendiri. Contohnya tadi disampaikan bahwa Bandara Aruk Palaka dulunya tahun 2017 pernah beroperasi 1 kali, langsung macet, tidak ada lagi. Salah satunya kebijakan Pak Gubernur, karena ini ikonnya Bone yang bandara itu, makanya melalui pemerintah provinsi, Pak Gubernur sendiri memberikan bantuan subsidi yang melakukan kontrak itu antara Dinas Perhubungan Bone dengan penyedia pihak ketiga itu Susi Air waktu itu supaya Bone ini bandaranya ini tidak macet. Itulah makanya tadi disampaikan Pak Sekjen, terima kasih bahwa Pak Gubernur kita ini orang Bone, makanya dia mau melihat itu Bone ke depannya itu bagaimana. Alhamdulillah dari tahun kemarin 2022 yang pertama dulu, karena saya baru di sini, setidaknya perubahan-perubahan yang saya lakukan mulai dari Januari sampai sekarang sudah 7 bulan berjalan. Alhamdulillah sudah ada peningkatan perubahan itu. Walaupun dari tahun-tahun sebelumnya tetap perhubungan berjalan, akan tetapi perubahan-perubahan itu, bagian-bagian perhubungan yang itu diambil alih kemarin itu sebagian besar itu diambil dari kementerian dan provinsi itu sendiri. Jadi berbicara bandara ini juga yang masalah jalannya itu, kami selalu berusaha Pak Sekjen selalu mengkoordinasikan, komunikasikan dengan kepala bandara, dengan kepala dinas PU, bagaimana itu masyarakat di sana supaya, dan penyampaiannya kemarin sesuai dengan audiens kemarin dengan PU sendiri bahwa sudah ada jalan-jalan alternatif yang ditentukan masing-masing seperti itu. Jadi kami memang tidak berhak masuk di dalam posisi seperti itu. Jadi tapi akan komunikasi kami dengan bandara karena memang satu ikatan kementerian itu, ada yang udara, ada darat, ada laut seperti itu. Itu selanjutnya insya Allah kami tetap menyampaikan ini perpanjangan tangan kami selaku Dinas Perhubungan menyampaikan kepala bandara dan PU itu sendiri mencari karena ini mereka sudah menetapkan sebenarnya jalan alternatif, cuma mungkin faktor anggarannya, dan ini yang kemarin ini kan langsung gubernur bantuan. Jadi ini bandara kemarin ini beroperasi adanya subsidi. Yang kemarin ini subsidi ini dikelola langsung oleh kementerian Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Pak Gubernur meluncurkan dana subsidi itu langsung mereka yang kelola. Jadi kami sudah tidak ada, hanya memantau saja dan berkoordinasi saja bahwa berjalan ini bandara ini. Ini kalau berbicara bandara. Yang kedua berbicara kelautan, ya. Yang di Bajo itu kami juga tidak ada, ya, karena ini kewenangannya semua balai kementerian itu. Ya, jadi mungkin ada pelabuhan-pelabuhan masyarakat, mungkin kami bisa dulu seperti itu. Jadi ada beberapa item-item yang dari Dinas Perhubungan sendiri Kabupaten Bone, kewenangan kami ini berkurang dengan kejadian kemarin. Contoh kecil, terminal. Ini terminal wilayahnya kementerian. Iya. Jadi ada beberapa item-item, jadi mereka sebenarnya perjalanan ini kami hanya melaksanakan tugas dan fungsi untuk dinas masalah lalu lintas itu sendiri. Jadi kalau di sini perlu saya sampaikan juga yang pertama memang anggaran kami ya pasti sudah dipahami posisi seperti itu. Berbicara masalah yang parkirnya, itu parkir setidaknya kami pun juga mulai dari saya masuk bulan Januari kemarin ini Pak Sekjen, saya selalu menekankan panggil semua melakukan perubahan, melakukan perubahan. Ini pemasukan yang kita sampaikan tadi memang luar biasa. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa karcis yang diberikan ini yang tertera di situ Bapenda, bukan perhubungan. Jadi perhubungan itu tidak mengelola PAD itu sendiri. Hanya kami membantu selaku tugas dan tanggung jawab untuk jalur kelancaran lalu lintas itu. Akan tetapi yang memungut distribusi itu anggotanya semua perhubungan. Itu. Jadi yang ada di TPR itu sudah diperdakan semua, yang tepi jalan seperti itu. Jadi kalau yang masalah
nilainya di situ itu nanti diproses, maksudnya diproses kalau memang ada perubahan pasti ada peraturan bupati, perbupnya dengan perdanya, baru petunjuk teknisnya yang melaksanakan perhubungan. Jadi kami berpatokan hanya kertas berharga yang diambil di Dispenda Bapenda. Jadi berapa yang diambil kertas berharga itu, itulah yang kami store ke kas daerah. Jadi kami tidak pernah yang mengambil apa, saya tidak pernah sentuh juga sih, masing-masing ada UPT-nya. UPT-nya seperti itu. Yang menyangkut masalah parkir seperti itu, kami juga memohon bantuan kepada Pak Sekjen dan teman-teman semua pengurus seperti itu untuk mengingatkan. Jadi memang ada juga kasihan karena biasa sudah diberikan baju parkir itu satu saja. Nah di sisi anggaran kita tidak ada di sini untuk penyediaan seperti itu. Jadi kalau datang ke di situ tidak ada baju parkirnya. Kenapa? Basah kan seperti itu. Ya. Ini ya. Jadi yang berikutnya kan di situ diberikan surat tugas semua itu. Ya diberikan surat tugas. Jadi kami jujur saja menyampaikan kepada Pak Sekjen dan semua pengurus yang ada di sini, setidaknya yang parkir itu memang juga kami juga merasa kasihan seperti itu. Karena bukan target, cuma kertas berharga yang diberikan kepada mereka. Jadi biasa juga kalau habis mikarcisnya dia tetap berjalan di situ dan memang tidak ada gajinya Pak. Karena sukarela. Akan tetapi dibuatkan surat tugas. Untuk apa? Untuk kan memperlancar saja arus lalu lintas itu. Iya, jadi kalau ada beberapa titik-titik memang biasa 1-2 orang tidak ada surat tugasnya, dia sudah itu langsung lari lagi kan seperti itu. Ya, cuma kami selalu setiap hari ada kepala UPT-nya, ada koordinatornya berjalan seperti itu. Jadi kami mengambil kertas berharga di Bapenda sesuai dengan jumlah nilainya. Nanti itu juga pada saat 1 hari itu terkumpul atau 1 bulan langsung dikasih. Jadi kami acuannya seperti itu. Berapa diambil kertas berharga itulah yang di store seperti itu. Walaupun ada target yang diberikan pemanya 1,9 itu, akan tetapi kalau kertas berharga diambil 1,7 itu yang tetap yang tertera di situ posisinya. Ya, selanjutnya berbicara masalah bus. Perlu juga saya menyampaikan kepada Pak Sekjen dan semua bahwa ini bus bantuan ini dari Pak Gubernur itu sendiri dan ini di pihak ketiga kan. Jadi ini bus bukan miliknya perhubungan. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang berjalan ini sudah tertera di kontraknya di pihak ketiga kan itu. Jadi yang menangkan kemarin ini PT Transmambinasai. Nah, jadi semua kabupaten diberikan bantuan itu kurang lebih 13 kabupaten kota yang menerima bantuan itu. Ya, ini Bone mendapatkan 2 untuk menghubungkan masyarakat dengan kabupaten yang terdekat. Ya, kami hanya perhubungan hanya memberikan saja alternatif bahwa ini yang jurusannya. Kalau berbicara heng-heng ini kan sudah tidak ada. Tidak ada. Jadi ini yang menentukan di sini bukan masalah penumpangnya. Kemarin kontraknya itu dia berbicara di situ kilometernya, Pak Sekjen. Jadi penandatangan kontrak di situ kontraknya 190 satu bus itu per hari. Rutenya sudah memang ada di situ di kontraknya. Rutenya terminal Arupalaka, terminal Kota Penggawai ke terminal Arupalaka, baru ke Sinjai. Untuk apa tujuannya? Untuk menghubungkan itu Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai. Ini berjalan. Jadi kalau memang evaluasi sampai 3 bulan ke depannya itu berjalan, kalau memang posisi seperti itu, nanti kami juga kembali lagi menyampaikan kepada yang menang kontrak bahwa kalau bisa ini satu bus kan 2. Satu busnya ini bisa dibawa ke Wajo supaya ada juga menikmati ke sana. Selama ini perlu dipahami Pak Sekjen dengan pengurus bahwa sampai saat ini kan tidak ada lagi dikeluarkan izin trayek. Iya. Jadi kalau itu heng-heng itu posisinya sekarang kan mobil liar semua itu tidak ada plat kuning. Kalau yang bisa mengakses itu kan plat kuning. Ya, dan kami juga selalu berkoordinasi dengan kementerian bahwa bisa juga dipakai terminal, tidak apa-apa. Akan tetapi sekarang kalau ke Makassar orang tidak ada yang pakai mobil plat kuning, rata-rata plat hitam semua Pak Sekjen ya. Jadi kami juga pun tidak bisa juga meminta distribusi itu. Ya karena bukan memang kami tetap berjalan. Mau diberikan
ada memang juga jadwal jurusan ke sini senteranya seperti itu. Tapi memang sekarang sudah tidak ada lagi. Malahan juga yang mobil-mobil itu selalu juga menyampaikan bahwa saya juga mau berkontribusi dengan pemerintah kabupaten. Akan tetapi kami tidak bisa karena tidak ada ranahnya di situ. Pelah hitam tidak boleh. Ya kan begitu. Nah, itu selanjutnya perlu dipahami ini posisi seperti itu. Berbicara rambu, alhamdulillah berjalan ini rambu yang ada di Bone mulai traffic light dengan marka jalan itu semua itu rata-rata 10 tahun yang lalu. Ya, betul. Iya, 10 tahun yang lalu masih bertugas Bapak ya seperti itu. Dan posisi seperti itu sampai saat ini dari dulu dengan ini tidak pernah dimasukkan anggaran. Dan memang anggarannya kemarin saya sudah persiapkan itu anggaran kurang lebih sekian 36 kayaknya itu ada pusing lagi, habis lagi. Kan begitu. Ya. Jadi ada beberapa item yang di perhubungan itu posisinya berjalan. Ini kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Ya, jadi kami kemarin saya lakukan itu selalu berbuat bagaimana itu Bone supaya tidak ada lagi kemacetan. Jadi saya langsung ke balai UPT-nya Kementerian Darat. Jadi ada beberapa kemarin bantuannya itu, termasuk ini yang traffic light ini yang ada di Jalan Amayan ini, yang lampu Adi Batu Mapanyuki, dan masih banyak yang memang perlu. Nah itu anggarannya itu kalau satu mesinnya itu kurang lebih 29 juta Pak. Dan tidak ada di anggaran di situ. Jadi alhamdulillah Bone itu sampai saat ini menyala balonnya itu kami berjalan seperti itu saja. Kalau ada yang rusak kami perbaiki. Izin penyampaian bahwa masyarakat pun juga di Bone mengklaim bahwa penerangan lampu jalan itu ada di perhubungan. Ya dulunya itu di PU, di perdagangan, masuk di perhubungan sekarang posisi seperti itu. Di situ hanya pemeliharaan saja. Jadi kalau pemeliharaan itu kemarin anggarannya kurang lebih 100 juta. Ada juga gajinya 3 orang di situ. Jadi kalau dikali sekian 1.500.000, jadi sisa 65 juta. 65 juta itu 27 kabupaten yang kami mau pemeliharaan kecamatan. 27 kecamatan. Sedih banget. Jadi kalau desa kami turun itu desa rata-rata saja kalau satu balon saja satu desa harganya satu balon 150.000 kali 300 sudah 300 juta. Sedangkan keanggaran kami hanya 65 posisi seperti itu. Mana BBM-nya seperti itu. Jadi kami selalu berusaha memuaskan masyarakat. Jadi kalau biasa komunikasi kami selaku di sini perhubungan, kalau ada yang pengaduan masyarakat bahwa mati lampu jalan saya biasa berkelakar bahwa kalau ada di situ lampu hutan nanti saya pasangkan begitu. Jadi saya minta kepada teman-temanku kepala camat seperti itu. Jadi banyak desa yang biasa juga muncul di berita itu bahwa perhubungan perbaikan balon itu 18 titik. Padahal di situ posisinya saya komunikasi dengan peta desa. Gitu. Walaupun di liburan paling saya kasih uang perjalanan di sini kesan bensinnya itu anggotaku 200.000 sampai di sana. Belum itu ada rokoknya kan seperti itu. Jadi harapan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sekjen dan cabang Laki 45 kedatangannya. Saya respon terus. Kalau memang ada di luar itu anggota saya yang tidak bagus kinerjanya, laporkan kepada saya. Itu saja. Laporkan kepada saya. Jadi saya minta kepada ini yang terutama ini kasihan yang parkir. Kasihan juga melihat mereka. Karena memang di situ tidak ada gajinya. Jadi biasa Tommy mah pengewan nih maka ini kenapa tidak ada karcis tak? Biasa langsung mundur ki. Padahal habis nih kasihan karcisnya. Ya karena kita tidak target. Yang kita berikan karcis umpamanya 100.000 satu hari. Itu karcis yang dihabiskan itu yang di store di bendahara UPT di store kembali di kas daerah itu. Jadi mudah-mudahan kami selalu memasukkan permohonan proposal yang ada untuk kepentingan masyarakat di Bone menikmati. Yakin dan percaya kalau ada telepon dari semua teman-temanku, bapak-bapak, Pak Sekjen, kalau ada lampu atau apa saja, telepon saya, insya Allah saya cepat tindak lanjuti seperti itu. Itulah kami perjalanan ini. Jadi kewenangan dinas perhubungan ini jauh berbeda dengan yang dulu-dulu kita pahami.
Jadi sekarang kalau berbicara pungli, saya sampaikan sama kepala UPT, kepala bidang, kalau ada yang pungli, kalau kontra itu saya pecah di situ. Kalau yang kepala dinas, kepala seksi, kepala bidang, kalau ada selalu meminta-minta, saya suruh pindah. Itu. Jadi saya itu bergerak berjalan sekarang tidak ada, karena memang anggarannya terbatas. Iya, itu saja saya sampaikan di posisi seperti itu. Jadi uang yang diambil itu dari kolektor-kolektor itu, distribusinya itu langsung di stop di Spenda. Ya, alhamdulillah kami termasuk cepat dengan penyetoran PAD itu sendiri. Targetnya kemarin sampai bulan 7 kemarin 40%, kami sudah 40% posisi seperti itu. Karena saya tidak mau juga lihat itu uangnya ini UPT terminal dan parkiran. Kalau ada uangnya semua kolektor mau masukkan, langsung store dikasih daerah. Tidak ada istilah kamu simpan di situ di mana, tidak seperti itu. Itu. Jadi yang di parkir itu yang di kecamatan-kecamatan begitu juga modelnya, entah 1 minggu baru mau store seperti itu. Jadi kadang juga hari itu ramai, kadang juga tidak ramai. Itu. Jadi menyangkut masalah Pasar Bajo juga, insya Allah kami akan segera tindaki. Ada koordinatornya di sini, bagaimana supaya tidak terjadi kemacetan itu. Karena rata-rata juga berpikir, biasa juga memang kalau yang di lapangan itu yang tukar parkir semau-maunya saja. Maksudnya semau-maunya, biasa kalau sudah mau ambil motornya orang baru datang. Tapi memang untuk mengawasi itu memang susah. Karena setiap hari mereka kita datangi seperti itu. Kalau kita datang baik posisi seperti itu. Dan ada juga biasa juga contohnya Pak Sekjen tadi istrinya nak kasih 20.000 padahal karcisnya cuma 1.000 saja. Tapi keiklannya seperti itu. Tapi kamu total jadi 1-2 orang, itulah kami selalu menindaki seperti itu. Jadi surat tugas itu berubah-berubah, maksudnya berubah 1 bulan ini, 2 bulan, 3 bulan ini bagus. Kalau yang masuk 4 bulannya langsung diganti lagi. Gitu. Jadi itu perhatian kami yang capa ujung tadi tidak ada kewenangan kami di situ. Yang masalah kelautan itu ya paling hanya satu saja yang biasa dulu dilakukan, itu yang di kejuara di pelabuhan rakyat itu yang kecil. Iya itu. Jadi rata-rata ambil ini semua kementerian dan iya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, masukan tak luar biasa. Saya terima kasih banyak. Ini rambu-rambu saya selalu berusaha. Jadi sekarang kalau memang ada rambu-rambu yang kabur-kabur, biasa saya uang pribadi saya pakai. Karena anggarannya itu tidak ada. Ya, kalau ada nih masyarakat yang telepon saya bilang kenapa begitu rambu-rambu tak penuh piloks. Jadi saya biasa belikan juga piloks, tapi warnanya ini saya mau kasih bagus. Itu di saya. Jadi saya minta terima kasih banyak sekali lagi kedatangan tak. Jadi kalau ada berikan masukan. Ya, kalau ada temuan tak dibawa, tak sampaikan kepada saya, insya Allah saya akan perbaiki posisi seperti itu. Iya. Yang selanjutnya mobil trek ya. Ya, itu mobil trek sampai saat ini, kemarin itu waktu saya masih ingat, yang itu mobil trek memang tidak ada di sini perizinannya. Ya. Tidak ada di sini. Ya. Kami hanya biasa menyampaikan kepada mobil trek kalau bisa itu muatan teh itu ditutupi dengan terpal supaya yang ada pengguna jalan sama-sama di belakang teh itu tidak tertimpa dengan itu. Jadi memang dulu tidak seperti yang sekarang. Sekarang memang ada perubahan. Sekarang saya sampaikan mulai dari Januari kemarin sampai tidak ada lagi itu anggota patroli yang mengejar mobil. Karena yang pertama itu tidak ada mereka izinnya, bukan PPNS, tidak ada PPNS-nya. Pelanggaran apa mau dikejarkan posisi seperti itu? Itu. Yang sekarang posisinya ada PKB, pengujian kendaraan bermotor, itu di Pasippo. Jadi saya semua di sini kepala bidang di sini, kepala UPT ada 3 UPT. Ini UPT terminal dan perparkiran, 1 kepala PKB, 1 PJU penerangan jalan umum. Jadi ini tugasnya yang ini yang mengontrol di sana PKB. Saya berikan tanggung jawab di situ. Jadi masing-masing masih banyak juga masyarakat yang kurang masuk di situ, tidak dikirim mobilnya Pak Sekjen.
Jadi kami selalu berusaha yang di pos-pos itu, yang di pinggir-pinggir itu, Palengorong, Palaka dengan Cabalu itu biasanya kasih singgah, sudah ambil distribusinya kasih pinggir, baru kalau belum dikirim mobil tak ke sana Ki. Ya, ada di situ perdanya semua tertulis di situ berapa. Ya, dibandingkan kabupaten lain lebih 200, sedangkan kami hanya 100 mengikuti perda itu. Ini kan yang PKB ini pengujian kendaraan ini harus dikontrol oleh kementerian langsung. Ya, itu. Jadi menyangkut masalah rambu-rambu yang kalau bisa belok kiri langsung, nanti kami evaluasi dan kasih turun itu anggota bagaimana mengeluarkan analisis dampak lalu lintasnya itu. Kalau memang bisa dibelok kiri langsung sesuai dengan Yogyakarta, ya apa salahnya? Ya seperti itu, sesuai dengan regulasi yang disampaikan tadi bahwa ada aturannya semua seperti itu. Ya, kami juga pernah saya juga merasakan hal seperti itu, yang contoh kecil di Jalan Biru. Di Jalan Biru itu Sukawati itu ada lampu merah. Kan ada petugas biasa di situ berdiri di pos di situ. Kebetulan ada orang lewat. Peri-periwi, nah lampu merah di situ. Itu kesalahannya, dia lewati melanggar itu. Jadi ditilang posisi seperti itu, diberikan peringatan. Ya memang salah seperti itu. Kemarin pas penyampaiannya, kenapa tidak lurus terus di situ posisi seperti itu? Yang dikhawatirkan ya pasti. Kan kemarin pernah lurus jalan terus di situ. Akan tetapi sekarang tidak lagi karena ini jalanan sempit. Jalanan sempit, seandainya besar tidak jadi masalah, karena memang tidak ada jalannya sekarang. Ya posisi seperti itu. Jadi ada beberapa item-item saranta, insya Allah ini Kepala Bidang Lalu Lintas. Kalau mulai hari ini saya juga perintahkan untuk melihat. Ya, ini sekarang sekolah marka-marka jalan itu sekarang saya tuh pernah juga ditegur sama pendahulu-pendahulu saya masalah marka jalan. Kan sekarang yang putih itu sudah tidak. Oh iya betul. Iya, itu marka jalan itu yang rambu-rambu di situ. Saya ambil inisiatif beli cat yang ada minyaknya di situ, ya kami cat seperti itu. Ya lewat ke di situ mantan kepala dinas, kenapa gitu deh? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Maka dicepat luntur. Saya bilang apa boleh buat? Tidak ada anggarannya. Sedangkan ini harus ada yang seperti itu. Jadi setidaknya itulah kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ini perintah tidak bisa tidak. Yang jelas saya selaku kepala dinas dan bersama teman-teman hanya Tuhan yang melihat. Itu saja. Yang jelas saya menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan akidah yang berlaku di posisi kita seperti itu. Dari awal saya berjalan di sini, mulai dari pelantikan itu bulan 2, saya tekankan semua anggota saya jangan coba-coba mengambil bukan harta. Itu saja. Gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang datang di sini, LSM, wartawan, selalu mensupport saya. Jadi biasa kalau ada info kejadian, ada lagi di sini macet seperti ini, sarakan lagi aku. Jadi ada juga protes, kenapa itu jalannya ditutup? Saya bilang ada aturannya seperti ini, ada perdanya seperti ini. Contoh kecil, kalau orang meninggal, kalau jalan Amayani tidak ditutup, pengendara itu yang mau ke Makassar atau di Palaka saja, kalau macet di situ pasti jengkel gitu. Lebih baik dialihkan itu, jangkit jalan di situ. Itu contoh kecil. Dan biar tidak ada di situ anggota polisi, anggota perhubungan, pasti orangnya yang keluarganya di situ menutup jalan sendiri. Karena kita berduka. Makanya saya selalu memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya mudah-mudahan melalui kesempatan diingatkan saya hari ini juga, kami tetap berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Bone. Insyaallah. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja penyampaian saya. Nanti saya usulkan juga kalau berbicara jalan Pak Sekjen yang di Supalabu, insyaallah. Jadi kalau ada pertemuan di Makassar, di provinsi, kan itu kan kewenangannya jalan nasional. Oh iya betul. Jalan nasional. Jadi nanti saya sampaikan seperti itu, walaupun kondisinya wilayahnya di Kabupaten Bone, pasti juga wilayah yang berkompeten itu Kementerian Perhubungan, Kementerian PU. Akan tetapi selalu kami biasa diundang. Bagaimana ini? Contoh kecil yang jalan yang bypass itu yang sekarang. Yang potong kompas. Kemarin masyarakat di situ menyampaikan kepada saya kalau bisa dibuatkan rambu-rambu. Saya bilang tunggu dulu, saya berkoordinasi dengan balai kementerian. Karena harus izin di situ jalanan
Satu yang di tengahnya itu jalan desa, satu yang di jalanan provinsi, satu jalan nasional. Jadi yang memberikan kewenangan itu ya seperti itu. Jadi kami tidak berbicara anggaran dulu, yang penting ada izinnya. Tapi insya Allah kami sudah survei itu Pak Sekjen. Jadi nanti kemungkinan ada beberapa titik di situ dikasih kaca cembung di dalamnya itu. Ya, itu ada juga papan-papannya sudah disurvei, sudah dimasukkan permohonan bantuan untuk ditinjau oleh Balai Kementerian. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan yang seperti itu. Mudah-mudahan yang ini jelasnya banyak memang yang ini saya masukkan lagi di bus ini. Dikira kita yang mengatur tidak seperti itu. Ya, ini gratis ini. Mumpung ini Pak Gubernur memberikan subsidi kepada kita, dimanfaatkan masyarakat. Karena biasa juga saya berjalan, kasihan sekali masyarakat di Tugu Pahlawan, mau ke Sinjai tidak ada mobil PT-PT kasihan. Betul. Ya. Makanya inisiatifnya di situ, terminal bandara ke Sinjai itu. Singgah di Sema 2, singgah di Cina, singgah di Mare, singgah di Tondra, Salomeko dengan Kejuara. Ibaratnya paling enak kalau ada masyarakat yang mau ke Sinjai tapi tidak sampai di Sinjai, sampai saja di Kejuara, tidak apa-apa. Karena itu berjalan terus, karena yang dikejar ini kontraknya itu rute kilometernya. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen dan pengurus cabang. Terima kasih. Apa yang disarankan untuk kami, insya Allah kami tetap memperjuangkan masukan-masukan. Yang contoh kecil kemarin itu ada penyampaian juga masyarakat kepada saya, dikira saya juga berkompeten di situ di dalamnya, yang di bandara dengan yang pengurusan jalan itu. Akan tetapi saya tetap memfasilitasi mereka ketemu sama Pak Camat dengan kepala bandara itu sendiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kadis yang sangat baik hati, sangat lugas, sangat tegas, sangat bijak, cerdas. Kalau boleh tidak salah tadi saya mengusulkan Pak, beliau calon wakil bupati. Dan kalau boleh saya usul kedua Pak, Bapak ini harus kita beri KTA sebagai anggota Laskar Anti Korupsi. Karena jiwanya anti korupsi. Karena kalau di Samarinda itu Pak banyak teman dari Dinas Perhubungan masuk Laskar Anti Korupsi, Dinas Kesehatan. Jadi enak Pak, ada apa-apa kita telepon Pak, ada orang sakit. Kalau perhubungan Pak ada kecelakaan, enak Pak. Karena Laskar Anti Korupsi ini Pak tampilnya Pak Kadis dan jajaran bukan tampilnya Pak menggerogoti, nakut-nakuti atau gimana nyerem, tapi tangkutnya Pak bagaimana mengedukasi itu tadi Pak, mengadvokasi, mendampingi dan bekerja bersama Pak untuk khususnya Bone ke depan. Jadi mudah-mudahan kalau Pak Kadis nanti kita undang ke markas, kita buatkan KTA dan jajarannya menjadi pengurus Laskar Anti Korupsi. Nah ini insya Allah boleh bersedia. Saya jujur, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya hari ini sangat bangga selaku Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 diterima dengan humanis, luar biasa, semua rahmah-rahmah dan senyum-senyum. Begitulah mungkin dari Kerajaan Aruk Pelaka Pak Andi Iqbal ini STP. Beliau adalah Kadis yang baru 7 bulan, tapi luar biasa tegas, luar biasa bijak. Tapi kalau boleh tadi yang beliau sedikit, walaupun mungkin bagaimana mau tegas, mau mutasi, kalau bisa jangan Pak Kadis, lebih baik diberi dulu peringatan karena sesama masyarakat Bone beradab, berbudaya. Tapi kalau nggak mau ya kalau bisa Pak lebih baik di rolling. Besok kamu bertugas di parkir, misalnya parkir pasar Palaka, besok di parkir pasar sentral. Kalau lebih baik di rotasi Pak. Dan baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Jujur, saya sangat bangga sudah keliling dari 34 provinsi, hari ini menjadi 38. Saya belum bergerak lagi ke 4 provinsinya di Papua. Tapi ini dari 34 provinsi, 532 kabupaten kota saya keliling. Hari ini saya jujur sangat terharu berapa Andi Iqbal STP ini, SSTP Pak ya. Beliau sangat lugas. Beliau sebenarnya hari ini mudah-mudahan bisa langsung kita berikan ID card menjadi pengurus Laskar Anti Korupsi. Kalau bisa jangan kabupaten Bone tapi provinsi. Karena termasuk Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan Bapak Andi Iskandar juga menjadi pengurus provinsi. Beliau juga bergabung dan sudah dapat KTA, bahkan seluruh jajarannya dapat KTA Laskar Anti Korupsi. Kita bersinergis Pak dengan Laskar Anti Korupsi, kalau perlu saling membantu penyelamatan, pemadaman dan lain sebagainya. Saudara pemirsa, Andi Iqbal ini jujur Pak, kalau diberi anggaran
2 triliun sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas PU Tata Ruang dan Bina Marga Pak Andi Iqbal ini, kalau diberi juga anggaran luar biasa dari nasional, bayangkan Pak, saya sedih. Bajoy bukan kewenangan beliau, padahal di dalam lingkup administrasi Kabupaten Bone. Capa Ujung bukan kewenangan beliau, padahal di lingkup administrasi Kabupaten Bone, pemirsa. Begitu juga yang sangat membuat saya Pak tercengang luar biasa, yaitu terminal Potoponggawa ya. Terminal Potoponggawa Pak, apalagi di situ tertulis bahwa tanah kelahiran JK. Ada billboardnya di situ Pak. Itu pun juga rusak, belum diperbaiki, lampunya nggak diperbaiki. Saya nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Padahal itu ikon Pak. Bapak Yusuf Kalla ini adalah ikon Indonesia Timur. Nah, termasuk terminal yang di sekitarnya, kami kaget jujur Pak. Saya selaku Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejompa 5 kaget. Ternyata bukan kewenangan beliau. Termasuk beliau tadi bahwa banyak suara-suara dari masyarakat transportasi khususnya plat hitam ingin berkontribusi kepada Kabupaten Bone, tapi regulasinya nggak ada. Jadi beliau ini sangat aspiratif, sangat komunikatif, bahkan tidak sedikit beliau memakai dana sendiri Pak. Jarang pemimpin di Republik ini selevel kepala dinas. Kita harap mudah-mudahan beliau nanti, wahai Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, kalau beliau jangan terlalu lama di Bone. Kalau sudah baik Bone, segera diangkat menjadi kepala dinas perhubungan di Sulawesi Selatan, supaya enak kita berhubungan lagi dengan seluruh 24 kabupaten. Mudah-mudahan, amin teman-teman ya. Amin. Kalau beliau menjadi kepala dinas perhubungan, tolong Bapak Gubernur, kami Pak secara ikhlas dan tulus mengusulkan beliau jangan terlalu lama di Bone. Kalau sudah Bone agak bagus dalam 5 bulan ini, angkat Pak menjadi kepala dinas perhubungan provinsi, supaya anggaran beliau bisa berbicara banyak, karena beliau terbatas. Sayang sekali pemirsa dan Bapak stakeholder dimanapun Anda berada yang menonton YouTube channel nanti ini Pak, channel kita Laskar Anti Korupsi Pejompa 5, disayangkan sekali Pak, ada orang yang baik, ada orang luhur, ada orang jujur, ada orang tegas dan sangat bijak, tapi tidak ditempatkan pada kewenangan yang luas, karena Bone ini hanya terbatas Pak. Bayangkan Bandara Rupalaka juga bukan kewenangan beliau. Tadi kita berpikir mudah-mudahan dalam kontribusi dialog dan diskusi ada feedbacknya Pak. Kemudian bagaimana saling kita bersinergis. Tapi sayang, seribu sayang pemirsa, ternyata beliau yang orang baik ini tidak berwenang di situ, hanya mengatakan mengusulkan. Begitu juga kita usulkan ada 3 lingkaran dari arah Makassar ke Sumpalabu. Kalau jujur Pak beliau anggaran, saya yakin besok pun mungkin diperintahkan anggotanya, karena semua ini Pak UPTD-nya hadir lengkap. Ini lengkap pemirsa. Saya Pak melihat Pak secara tersirat jiwa beliau dari tutur kata Pak, setiap keluar kata, kosakata yang keluar dari mulut beliau penuh hikmah Pak dan penuh tanggung jawab, dan beliau orang tegas. Sekali lagi saudara pemirsa, tolong semua pejabat publik di Republik ini yang begitu baik, jangan menempatkan dengan kewenangan yang sempit, beri kewenangan yang luas. Tapi orang yang kurang baik lebih baik ditempatkan dari kewenangan yang sempit, karena memang kurang baik. Tapi kalau orang yang baik beri kewenangan atau jabatan di tempat kewenangan yang luas pula. Mas, demikianlah silaturahmi kita. Terima kasih Bapak Andi Iqbal dan jajaran. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejompa 5 bersama diwakili oleh Wakil Ketua Bapak AKP Pol Purnawirawan Suherman. Saya terima kasih Pak Kadis atas kunjungannya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejompa 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bos luar biasa.